Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kenalin dulu nih, kami dari kelompok 4 bakal mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI, khususnya tuh dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Oh ya, by the way, kami beranggotakan 4 siswa-siswi ya, antara lain Leda Pangisika, M. Arif Tona, Isratul Muntasyah, dan Khairunisa. Dari keempat anggota kelompok, kami punya berbagai contoh yang berbeda-beda. Yuk kita dengerin penjelasan pertama dari Lianda. Tunggu dulu, karena social distancing, jadi kami merekam video di rumah masing-masing. Tetap waspada dan ingat 3S ya teman-teman. Happy watching! Did you know? Dampak positif perkembangan iptek terhadap hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan dilaksanakannya hak asasi manusia. Mengapa demikian? Karena penegakan HAM sangat bergantung terhadap kualitas demokrasi suatu negara. Demokratisasi Indonesia yang telah mencapai perubahan positif, namun masih banyak resiko negatif yang terjadi, di mana kecurangan sistemik yang menjadi salah satu tanda permisifnya berbagai pihak atas keculasan yang terjadi. Oleh karena itu, harus ditegakkannya supremasi hukum agar pelanggaran yang terjadi akan berkurang dan tidak mudah terjadi lagi. Contoh kasusnya, kasus konflik antara TNI dengan pihak bersenjata di Aceh dan Papua dengan jelas memperlihatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia oleh kekuatan separatis bersenjata, tetapi dengan mudah diabaikan dan mengarahkan sepenuhnya tanggung jawab pelanggaran hak asasi manusia pada TNI semata-mata. Demikian, selanjutnya M. Arif Tona. Apa nih Nanda? Wah, ini pertanyaan sangat sulit ya. Did you know penggunaan dampak positif yaitu iptek terhadap pertahanan dan keamanan? Ini kenapa saya bilang sulit? Karena ini umumnya di luar daripada kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Karena kita ini sebagai seorang pelajar umumnya lebih mengetahui tentang bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pertahanan dan keamanan ini itu di luar daripada hal-hal yang kita ketahui. Dampak positif penggunaan iptek ini terhadap pertahanan dan keamanan demi menjaga ketertiban dan kedamaian bangsa yang kita cintai ini. Adapun media-media yang sering kita gunakan dalam penggunaan terhadap pertahanan dan keamanan itu antara lain ada alat informasi dan komunikasi seperti laptop, handphone, Android, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada senjata tempur seperti senjata api berupa pistol, laser, bom atom, dan juga bom granat. Serta yang ketiga yaitu ada alat-alat transportasi tempur. Dengan aplikasi yang digunakan oleh pihak militer seperti TNI, ini umumnya bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh pihak masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan tentang negara. Karena kalau seandainya publikasikan oleh pihak rakyat, bisa saja di antara pihak rakyat ini mungkin saja ada orang-orang pengkhianat ataupun ada pihak-pihak asing yang mengetahui tentang kemiliteran ataupun tentang rahasia militer negara kita yang pada akhirnya dapat menjatuhkan negara ini ke tangan bangsa lainnya. Sehingga pada umumnya aplikasi militer ini bersifat rahasia ya, di mana aplikasi ini menghubungkan informasi-informasi rahasia antara militer di benteng satu dengan benteng lainnya, istilahnya ya. Nah, kemudian untuk penggunaan senjata dan pesawat tempur ini langsung saya gabung karena ini merupakan alat-alat yang digunakan ataupun media-media yang digunakan oleh pihak militer. Nah, pada zamannya alat senjata ini dulu digunakan seperti rencong. Misalnya di Aceh nih ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Adapun tombak, adapun senjata-senjata tradisional lainnya di setiap daerah. Dan dulu itu sama sekali tidak menggunakan pistol, bom granat, dan lain sebagainya. Nah, dengan perkembangan iptek, maka barulah sekarang ini TNI maupun kepolisian ini menggunakan senjata-senjata yang modern. Akibat dari perkembangan zaman dan perkembangan iptek serta perkembangan pemikiran setiap manusia. Di mana sekarang ini kita bisa melihat bahwa di pangkalan-pangkalan utama TNI ada jet tempur,
ada kapal perang, tank, dan lain sebagainya, termasuk juga alat-alat senjata yang canggih lainnya. Dan bisa saja berdampak negatif. Nah, untuk dampak positifnya akan saya jelaskan nih, karena merupakan hal utama daripada konteks materi ini. Untuk dampak positifnya, ini berguna untuk menjaga keamanan dan ketertiban, baik dari dalam maupun di luar, sebagai pilihan terakhir. Artinya, dalam penggunaan senjata ini tidak bisa asal-asalan. Misal, dalam istilah yaitu tidak boleh asal-asalan menembak para penjahat, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Begitu juga dengan pihak negara lain, di mana penggunaan senjata ini digunakan, dan juga transportasi dan juga transportasi tempur ini digunakan dalam peperangan apabila terjadi hal-hal yang dapat mengancam negara Indonesia ini. Misalnya juga seperti hal yang terjadi, yaitu China yang mengklaim bahwa Kepulauan Natuna ini merupakan daerah milik mereka. Nah, ini merupakan kondisi yang sangat mengancam, di mana mereka mengambil wilayah negara Republik Indonesia dan mengklaim sebagai wilayah mereka. Padahal jelas bahwa Kepulauan Natuna ini merupakan wilayah daripada keberadaan Indonesia sesuai dengan peraturan ZEE Zona Eksklusif Ekonomi, ataupun sesuai dengan Undang-Undang Wilayah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Nah, adapun dampak negatifnya, penggunaan senjata ini dapat mengancam ribuan nyawa orang. Sebagai salah satu contohnya, misalnya hal yang pernah terjadi di Jepang pada Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Amerika Serikat menggunakan bom atom dan melakukannya pengeboman tersebut di Hiroshima dan Nagasaki, yang berakibat hilangnya nyawa ribuan bahkan jutaan orang di daerah tersebut. Baiklah, ini salah satu contoh dampak positif kemajuan iptek dalam aspek Hankam. Menguatnya regulasi hukum dan perbuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Contoh kasusnya ialah adanya kecenderungan pendapat bahwa setiap persoalan perlu diatur dalam undang-undang, keinginan memperoleh legitimasi melalui undang-undang, keyakinan bahwa undang-undang menjadi alternatif solusi menyelesaikan masalah sosial akan menyebabkan tingginya produksi undang-undang. Karena negara kita ini majemuk, jadi kita harus memperkuat regulasi hukum agar tidak terjadi perpecahan, dan kita harus berpihak kepada kepentingan masyarakat sebab negara kita ini adalah negara demokrasi. Oke teman-teman, sekian dari saya ya. Saya kasih buat teman-teman yang lain. Terima kasih. Oh hai, did you know? Dampak positif kemajuan iptek dalam aspek Hankam. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan satu contoh dampak positif kemajuan iptek, dan saya akan menjelaskan juga alasan saya mengambil contoh tersebut beserta contoh kasus dari kemajuan iptek tersebut. Oke, yang pertama, contoh dampak positif kemajuan iptek dalam aspek Hankam, yaitu penggunaan program kecerdasan buatan untuk mensimulasikan formasi dan kekuatan musuh, memungkinkan serangan menjadi efektif dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Alasannya adalah karena pada zaman modern sekarang, apalagi di bidang pertahanan, bisa membantu militer dengan kemampuan teknologi digital yang membutuhkan pengembangan operasi dan keamanan yang seimbang. Dan untuk contoh kasusnya yaitu penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ataupun AL yang dipergunakan oleh militer Korea Selatan sudah berlangsung beberapa waktu. Contoh lainnya yaitu penggunaan AL oleh militer Korea Selatan adalah sistem TI yang memandu wahana udara tanpa awak atau yang dikenal dengan drone. Fungsinya adalah untuk pengintaian. Demikianlah penjelasan saya dan teman-teman. Jika ada salah kata ataupun salah artikel, mohon dimaafkan dan dimaklumi karena kami sedang belajar. Terima kasih.